Komisi Anak Hosana dengan Lose Yulan. Adik-adik, apa kabar kalian? Saya harapkan kalian baik-baik semua ya. Sedih sih, kita belum bisa berkumpul di gereja menyanyi sama-sama, mendengarkan cerita dari Lose, tapi tidak apa-apa, kita tetap harus menyanyi untuk Tuhan. Tapi sebelumnya Lose mau ajak kalian kita berdoa sama-sama ya. Lose akan pimpin kita semua dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami boleh kembali bersama-sama menyanyi untuk Engkau. Kiranya kami semua boleh menyanyi dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita sama-sama menyanyi untuk Tuhan ya. Kita nyanyi bertemu di dalam kasih-Nya. Adik-adik, Lose Yulan berpikir namanya Lose Yulan bagus, manis seperti Lose. Tapi ada loh yang lebih bagus namanya, yaitu Yesus. Namanya sangat indah, lebih indah dari nama Lose Yulan. Tuhan Yesus itu hebat loh. Kita sama-sama nyanyi ya, kita katakan nama Tuhan Yesus itu indah ya. Ada satu nama. Siapa namanya? Yesus. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Adik-adik, Lose pengen lebih seru lagi deh nyanyi ini, karena nama Yesus kan indah. Nyanyi jangan lemas-lemas, Lose nggak mau nyanyi, semangat kan nama Yesus itu indah. Kita nyanyi satu kali lagi ya, sama-sama ya. Oke? Mari kita sama-sama nyanyi lagi lagu ini. Siapa namanya? Yesus. Yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Ya adik-adik, Tuhan Yesus itu berkuasa.
di bumi dan di surga. Karena Tuhan yang punya bumi dan surga itu. Nah adik-adik, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dialah yang mempunyai bumi dan surga itu, Dia yang punya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus kita itu hebat, Allah kita luar biasa. Nah adik-adik, untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, mari kita sama-sama dengarkan cerita dari Lause. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama memuji Tuhan, berakar, bertumbuh dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang paling disayangi Tuhan, kita semua harus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah adik-adik, mari kita sama-sama mendengar cerita dari Lause. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami semua akan kembali mendengarkan cerita tentang Engkau. Bantulah kami sehingga kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh Lause kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih baik lagi, lebih benar lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kalian berikan persembahan, kalian bisa transfer, minta tolong papa mama transfer ke rekening yang di bawah ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dadah. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Halo, shalom adik-adik semua. Coba lihat, Lause Uci udah pakai topi, terus baju Lause Uci juga udah warna hijau. Nah, hari ini kira-kira kita mau ngapain ya? Iya, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan tentang Natal. Nah, apa sih Natal itu? Kita udah rayain Natal 2 minggu yang lalu bareng-bareng di Komisi Anak Hosana dan juga kemarin bareng Papa Mama. Nah, kira-kira adik-adik masih ingat gak nih? Apa sih itu hari Natal? Kita akan bahas hari ini sama-sama dengan tema Yesus lahir. Diambil dari Lukas 2 ayatnya yang pertama sampai 20. Pada waktu itu, Kaisar adalah pemimpin kerajaan yang berkuasa. Dia memutuskan untuk menghitung semua orang yang tinggal di daerahnya. Pulanglah ke kota asalmu supaya dapat dihitung. Dia memerintahkan. Maka semua orang harus kembali ke kota kelahiran mereka agar nama mereka terdaftar di daftar penduduk kerajaan. Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret. Tetapi Yusuf harus pergi ke Betlehem sebab dia berasal dari keluarga Raja Daud. Dia membawa Maria bersamanya sebab bayinya akan segera lahir. Perjalanan ke Betlehem begitu panjang dan melelahkan. Saat Maria dan Yusuf akhirnya sampai di sana, di kota kecil tersebut sudah dipenuhi dengan pengunjung. Semua rumah dipenuhi dengan orang-orang yang datang untuk mendaftarkan nama mereka di daftar kerajaan. Maria dan Yusuf tidak dapat menemukan ruangan lagi.
Adik-adik, hanya ada satu tempat untuk bermalam dan beristirahat. Tempat itu adalah kandang di mana binatang dipelihara. Maka mereka mengambil tempat berteduh di sana. Malam itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Ya, Maria melahirkan bayi Yesus. Dia membungkus anaknya yang kecil dengan kain dan dengan lembut meletakkannya di palungan. Betapa bahagia Maria melihat dan menggendong anak yang dijanjikan, anak Allah. Pada waktu yang bersamaan, ada gembala-gembala di padang dekat Bethlehem. Mereka sedang menjaga domba-domba mereka. Tiba-tiba, malaikat datang di dekat mereka, bersinar dengan kemuliaan Tuhan. "Jangan takut," kata malaikat. "Aku mempunyai kabar baik bagimu yang akan menjadi sukacita besar bagi semua orang. Hari ini, Juru Selamat yang dijanjikan telah lahir di Bethlehem, kota Daud. Dialah Kristus Tuhan. Dia dibungkus dengan kain dan terbaring di palungan." Lalu, malaikat tersebut tidak lagi sendiri. Sejumlah bala tentara sorga muncul. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan Tuhan sangat terang, menyinari segala sesuatunya. Lalu, para malaikat meninggalkan para gembala dan kembali ke sorga. Kita harus pergi ke Bethlehem," para gembala berkata satu sama lain. "Kita harus melihat bayi yang Tuhan beritakan kepada kita." Maka para gembala bergegas mendapati Maria dan Yusuf dan bayi tersebut. Saat mereka melihat bayi Yesus terbaring di palungan, para gembala terlalu gembira untuk menyimpan kabar baik itu bagi diri mereka sendiri. Mereka bercerita kepada setiap orang bahwa mereka melihat anak Allah, Sang Juru Selamat yang sudah dijanjikan, telah lahir di Bethlehem. Saat mereka kembali ke padang, para gembala memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas segala sesuatu yang telah mereka lihat dan mereka dengar. Nah, siapa tadi yang udah dengerin cerita Lause dengan serius? Angkat tangannya. Ya, nah sekarang Lause Uci punya beberapa pertanyaan nih buat adik-adik semua. Kira-kira bisa jawab nggak ya? Pertanyaan pertama, mengapa Yesus datang ke dunia sebagai bayi? Yang kedua, bagaimanakah bayi Yesus bisa menyerupai bayi-bayi lainnya? Yang terakhir, yang ketiga, bagaimanakah bayi Yesus berbeda dengan bayi-bayi lainnya? Begitu ajaib bahwa anak Allah, Yesus, telah lahir ke dalam dunia sebagai seorang bayi yang nantinya akan tumbuh menjadi anak Allah yang datang untuk menebus dosa umat-umatnya. Kita dapat bersyukur kepada Allah karena Allah sudah mengirimkan anaknya yang tunggal Yesus untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita anak-anaknya. Karena Allah begitu mengasihi kita, Lause
dan juga adik-adik semua, papa mama, koko cece, semuanya Allah mengasihi. Oleh karena itu, Allah mengirimkan Yesus sebagai juru selamat kita semua. Adik-adik, kita bisa loh memberitahu kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kita yang belum pernah mendengar, sama seperti para gembala. Untuk ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Satu kali lagi ya, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Untuk aktivitasnya akan Lause kirimkan melalui lause-lause penghubung kepada papa mama. Sampai di sini dulu cerita Lause Uci hari ini. Lause harap adik-adik semua bisa mengerti ya. Nah, kalau gitu Lause mau ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah sama-sama mendengar akan anak-Mu, Yesus, yang datang ke bumi ini untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mengasihi setiap kami begitu besar. Kami juga mau mengasihi Engkau. Kami mau memberitahukan kabar baik ini kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal.